Ini, sorry, 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 sorry. Aduh, sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Selatha dengan nomor NPM 2410 6310 Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Anita Gani, NPM saya 2410 6310 473. kali ini kami akan mempresentasikan terkait laporan studi kasus perusahaan elektronik Samsung. Sebelumnya saya akan pantun ke pasar beli nasi. Kali ini kami akan presentasi. Oke, langsung aja. Yang pertama ada bab satu, pendahuluan. Latar belakang. Dalam industri manufaktur, kualitas produk merupakan aspek yang sangat vital karena menentukan keberlangsungan perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan. Produk yang memiliki kualitas baik tidak hanya memengaruhi citra perusahaan, tapi juga meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu menjaga konsistensi kualitas akan lebih mudah mempertahankan pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya. Seiringnya berkembang teknologi, pengolahan data, penerapan kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas melalui pendekatan berbasis data. Perusahaan dapat menganalisis pola, memprediksi potensi penurunan kualitas, serta menentukan langkah strategis dalam proses produksi. Hal ini sejalan dengan konsep data-driven decision making, di mana keputusan tidak lagi bergantung pada intuisi, tapi pada analisis data yang terukur. Perusahaan elektronik Samsung memiliki 5.000 data kualitas produk yang dihasilkan sepanjang tahun 2024. Data tersebut memuat informasi seperti harga produk, tingkat keandalan, daya tahan, serviceability, hingga indeks kualitas. Untuk meningkatkan standar produksi pada tahun 2025, perusahaan membutuhkan sebuah model prediktif berbasis machine learning yang mampu memperkirakan quality index dan mengelompokkan quality grade secara otomatis. Dengan adanya prediksi tersebut, perusahaan dapat menyiapkan strategi produksi yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi quality index menggunakan regresi linear berganda dan regresi polinomial berganda. Yang kedua, model regresi mana yang memiliki performa paling baik berdasarkan MSE dan R2. Yang ketiga, bagaimana proses klasifikasi quality grade menggunakan algoritma Q-nearest neighbor atau KNN. Yang keempat, berapa nilai K yang memberikan akurasi paling optimal berdasarkan confusion matrix. Dan yang kelima, bagaimana hasil prediksi produk tahun 2025 menggunakan model regresi dan klasifikasi terbaik. Tujuan dan manfaatnya adalah tujuannya melakukan eksplorasi terhadap dataset kualitas produk tahun 2024, membangun model prediksi quality index menggunakan dua pendekatan regresi. Yang ketiga, menentukan model regresi yang memiliki performa terbaik. Yang keempat, mengklasifikasikan quality grade menggunakan metode KNN dengan parameter K yang tepat. Dan yang lima, menghasilkan prediksi kualitas produk baru untuk keperluan produksi tahun 2025. Manfaat penelitiannya yang pertama menjadi dasar bagi perusahaan Samsung dalam merencanakan standar kualitas produk di tahun berikutnya. Yang kedua, membantu memahami pola kualitas produk berdasarkan data historis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi metode machine learning yang paling efektif untuk diterapkan. Yang keempat, menunjukkan penerapan AI dan analitik data dalam konteks industri manufaktur. Untuk job description-nya, yang pertama, saya tuh Haikal tuh bab satu, bab 2, bab 3, dan bab 4 dan lampiran. Lalu yang kedua Anita yaitu bab satu tujuan manfaat, yang kedua bab 3 analisis data, yang ketiga bab 4 pemodelan klasifikasi, yang keempat bab 4 prediksi data, dan yang kelima bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 metodologi. Jadi metodologi penelitian ini disusun untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitas produk Samsung tahun 2024 hingga menghasilkan model prediksi dan klasifikasi yang digunakan untuk memproyeksikan kualitas produk tahun 2025. Setiap tahapan penelitian disusun secara sistematis mengikuti alur kerja pada diagram alir atau flowchart yang sebelumnya ditampilkan. Jadi ini adalah flowchartnya. Lalu ini deskripsi metodologi.
Input dataset. Yang pertama, input data tahap awal penelitian dimulai dengan mengimpor dataset, yaitu data kualitas 2024 ke Google Colab. Dataset ini menghasilkan melalui skrip Python yang menyediakan 5.000 data kualitas produk. Proses input dilakukan menggunakan library Pandas sehingga dataset dapat dibaca, ditampilkan, dan diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada eksplorasi data. Itu meninjau jumlah baris kolom, melihat tipe data setiap atribut, melakukan statistik deskriptif, median modus, standar deviasi dan variansi dan range, lalu melakukan visualisasi seperti histogram dan scatter plot. Lalu menganalisis korelasi antar variabel untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan quality index. Eksplorasi ini bertujuan untuk memberikan gambar umum terhadap kondisi data sebelum diproses lebih jauh. Yang ketiga, data handling. Jadi data yang gini tuh mengonversi variabel kategori, reliability, dan serviceability menjadi nilai numerik. Lalu menyusun ulang. Lalu yang kedua, memastikan tidak terdapat data kosong atau nilai yang tidak sesuai format. Lalu menyusun ulang tipe data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma machine learning. Lalu yang terakhir, melakukan seleksi atribut untuk menentukan variabel independen dan dependen. Lalu yang keempat ada pembagian data, yaitu 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Yang kelima ada pemodelan regresi. Yang pertama ada multiple linear regression model MLR. Dilatih menggunakan beberapa variasi iterasi 200 sampai 1000. Setiap model diuji performanya menggunakan nilai mesin, MSE dan koefisien determinasi. Lalu yang B, multivariate polynomial regression atau MPR. Model MPR dilatih dengan berbagai derajat polinomial degree 2 sampai 6, kemudian dilakukan dengan indikator performa yang sama seperti pada model MLR. Lalu yang keenam ada evaluasi program regresi setelah kedua jenis model dilatih. Performa dibandingkan menentukan model, yaitu nilai MSE dan nilai R2. Lalu yang ketujuh, pemodelan klasifikasi KNN. Setelah prediksi quality index diperoleh, model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma KNN. Proses ini mencakup menguji nilai K2468, mengevaluasi akurasi menggunakan conversion matrix, dan terakhir memilih nilai K terbaik berdasarkan kinerja klasifikasi. Lalu yang keempat, prediksi data tahun 2025. Model regresi final digunakan memprediksi quality index pada data baru tahun 2025. Setelah itu model KNN terbaik digunakan untuk menentukan quality grade dari nilai prediksi tersebut. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian itu model regresi terbaik, model klasifikasi terbaik, dan hasil prediksi produk tahun 2025. Lalu bab tiganya. Jadi bab tiganya ini menjelaskan data exploration. Yang pertama ada statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambar umum mengenai dataset yang digunakan baik dari sisi jumlah data, tipe variabel, hingga karakteristik ya pada masing-masing atribut. Lalu ini adalah eh, hasil dari codingan kita. Yang pertama, jumlah baris dan kolom. Jumlah baris menunjukkan total baik data produk tersedia. Jumlah kolom menunjukkan banyaknya atribut atau variabel yang terekam pada setiap data. Dan hasilnya menunjukkan bahwasannya berisi 5.000 baris dan 7 kolom. Lalu yang kedua ada pemusatan data. Mean dengan rata harga produk 5,0 juta rupiah, rata-rata durability-nya 5,06 tahun, rata-rata quality index-nya adalah 34,6. Lalu mediana rata-rata harga produk ada di 5,51 juta rupiah, rata-rata durability produk tersebut sekitar 5,1 tahun, lalu rata-rata quality index-nya adalah 32,2. Lalu ada modus rata-rata harga produk ada di 2,76 juta rupiah. Lalu rata-rata durability produk tersebut sekitar 7,2 tahun. Dan yang terakhir rata-rata quality index-nya adalah 10,9. Berdasarkan analisis pemesanan data, nilai dari mean dan median pada variabel harga, produk durability dan kualitas menunjukkan bahwa distribusi data cenderung seimbang atau mendekati normal. Namun, ada perbedaan cukup jauh antara modus dengan mean dan median, khususnya pada harga dan quality index, menunjukkan bahwa jenis produk yang paling sering muncul berada pada kategori harga rendah dan kualitas relatif lebih rendah, meskipun masih terdapat produk dengan nilai lebih tinggi yang menaikkan rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar produk didominasi oleh segmen produk terjangkau dengan kualitas standar, namun tetap terdapat kelompok produk premium dengan durability dan kualitas lebih baik yang mempengaruhi rata-rata keseluruhan.
Lalu yang kedua ada penyebaran data. Berdasarkan output pada tabel statistik dapat dijelaskan bahwa penyebaran data pada dataset cukup besar ditunjukkan oleh nilai rentang dan standar deviasi berikut. Yang pertama, harga produk. Minimalnya tuh 0, maksnya 4,999 juta, dan standar deviasinya 1,4432. Penyebaran harga produk sangat lebar menunjukkan bahwa data mencakup produk dari kategori sangat murah hingga sangat mahal. Nilai standar deviasi yang tinggi memperlihatkan bahwa data tidak terkonsentrasi di satu nilai, melainkan tersebar di luas antara kategori harga. Lalu ada durability tahun, minimal 1 tahun, max 9,99 tahun, dan yang standar deviasi 2,62. Rentang durability cukup besar dari 1 tahun hingga hampir 10 tahun. Hal ini menunjukkan adanya variasi ketahanan produk yang signifikan. Standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa durability produk tidak homogen dan memiliki sebaran relatif yang luas. Quality index-nya min-nya itu 10,91, max-nya 86,20, dan standar deviasi 13,82. Dengan penyebaran kualitas produk juga cukup besar, nilai quality index bervariasi dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Standar deviasi menunjukkan bahwa data tidak terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, melainkan menyebar di banyak rentang kualitas. Lokasi data persentilnya, statistik persentil P25 kuartal 1, harga produk 3,41 juta rupiah, durability-nya 3,90 tahun, dan quality index-nya itu 15,8. Kalau misalnya yang P50 atau median 5,51 juta, 5,1 tahun, dan 32,2 quality index. Untuk yang P75 kuartal 3 8,5, 7,8,5 juta, 7,2 tahun, dan quality index-nya 63,9. Berdasarkan nilai persentil 5,50 dan 95, dapat dilihat bahwa data dalam dataset memiliki distribusi yang luas dengan rentang nilai yang signifikan antara kelompok bawah, tengah, dan atas. Perbedaan besar antara persentil rendah dan tinggi menunjukkan adanya variasi yang kuat dalam harga produk, durability, dan kualitas. Mayoritas data berada pada nilai tengah, median, tetapi tetap terdapat kelompok kecil produk berkelas sangat tinggi maupun sangat rendah, sehingga distribusinya bersifat heterogen dan tidak seragam. Lalu yang kedua adalah data handling. Jadi ini hasilnya berdasarkan gambar di atas. Pada tahap tersebut dilakukan proses penanganan data untuk memastikan dataset siap digunakan dalam analisis, regresi, dan klasifikasi. Lalu di sini ada menghapus. Yang pertama adalah menghapus kolom yang tidak diperlukan. Jadi dataset muat kolom unnamed 0, yaitu kolom indeks yang ikut terbawa saat file diimport. Kolom ini tidak mengandung informasi dan dihapus agar tidak mengganggu proses analisis. Yang kedua, pengecekan missing values, yaitu tidak ada data kosong atau tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan baris. Yang ketiga ada mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Jadi beberapa atribut pada data masih dalam bentuk teks, yaitu reliability, serviceability, quality grade, dan quality grade. Karena model mesin hanya dapat membaca angka, maka lakukan proses encoding dengan menambahkan kolom numerik. Lalu ini ada kolom reliability-nya. Sangat rendah 1, rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. Lalu yang kolom serviceability-nya repair 1, replacement 2, repair dan replacement 3. Kedua kolom ini muncul dataset seperti yang terlihat pada gambar, yaitu reliability, num, dan serviceability, num sebagai hasil encoding. Yang keempat ada validasi tipe data. Kolom numerik, harga durability quality index, reliability num, serviceability num berada dalam format float atau int. Kolom kategori sudah berhasil diubah bentuk numerik. Lalu yang ketiga adalah korelasi. Jadi ini adalah analisis korelasi dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu quality index. Visualisasi korelasi disajikan dalam bentuk heat map seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Lalu harga produk, nilai korelasinya 0,76. Ini adalah hubungan paling kuat dalam dataset. Artinya semakin tinggi harga produk, semakin tinggi pula quality indexnya. Lalu harga tampaknya menjadi indikator utama yang mencerminkan kualitas keseluruhan produk. Interpretasi produk premium, har,
interpretasi praktis, produk premium harga lebih tinggi cenderung dirancang dengan komponen lebih baik sehingga menghasilkan performa kualitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada reliability num, quality index nilai korelasi 0,23. Lalu yang ketiga ada durability tahun, quality index nilai korelasi 0,40. Hubungan berada pada kategori sedang interpretasi. Produk yang memiliki daya tahan lebih lama cenderung mendapat quality index yang lebih tinggi. Durability hanya punya pengaruh yang cukup signifikan meskipun masih dari bawah harga produk. Lalu yang keempat ada serviceability num quality index nilai korelasi 0,25. Nah, berdasarkan heatmap di atas dapat disebutkan bahwa harga produk memiliki hubungan paling kuat dengan quality index 0,76, durability memberikan penuh sedang pada kualitas 0,40. Yang ketiga reliability dan serviceability memberikan kontribusi kecil namun tetap positif. Dan yang terakhir tidak ada hubungan kuat antara variabel independen sehingga data siap digunakan untuk modeling, regresi, dan KNN. Lalu bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita, silakan open mic. Oke. Selanjutnya ada data processing. Pembagian data menjadi data training dan data testing pada bab 4 dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat belajar dari sebagian data, sekaligus diuji secara objektif menggunakan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sehingga performa model dapat dievaluasi secara adil, menghindari overfitting, dan memberikan gambaran seberapa baik model mampu melakukan prediksi pada data baru. Pembagian data sebagai berikut. Data training, ya, 80%, jumlah baris modal 400, data testing pembagiannya 20%, jumlah barisnya 1000. Lalu selanjutnya model prediksi registrasi. A. Registrasi linear berganda MLR. Berdasarkan hasil pengujian dengan variasi iterasi 200 hingga 1000, nilai MSE dan R2 yang dihasilkan tidak berubah, yaitu MSE sama dengan 24 sekian dan R2 0,862512. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah stabil sejak awal dan menambahkan iterasi tidak memberikan peningkatan akurasi. Nilai R2 tersebut menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 86 variasi quality index, sedangkan nilai MSE sebesar 24,41 menunjukkan tingkat error yang masih moderat karena performanya tidak meningkat dengan tambahan iterasi. Model MLR dinilai kurang sensitif terhadap penyesuaian iterasi dan perlu dibandingkan dengan model lain seperti regresi regresi polinomial berganda. Pengujian regresi polinomial dilakukan sebagai degree 2 hingga 6. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi degree nilai MSE semakin kecil dan R2 semakin mendekati 1. Pada degree 6, model pencapaian performa terbaik dengan MSE sangat kecil dan R sama dengan 1,0 yang berarti model mampu mempelajari pola dan hampir sempurna. Kinerja ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam dataset bersifat non-linear, sehingga model polinomial lebih mampu menangkap pola tersebut dibandingkan regresi linear yang sangat signifikan. Biasa dengan demikian, degree 6 dipilih sebagai model terbaik untuk prediksi. C. Evaluasi model terbaik. Model MLR terbaik pada iterasi 400 dengan MSE 24,36 dan R2 0 sekian, nilai error ini jauh lebih besar dibanding model MPR. Sementara itu, model MPR degree 6
memberikan error hampir nol dan akurasi sempurna, sehingga performanya jauh lebih unggul karena perbedaan hasil yang sangat signifikan. Model MPR ditetapkan sebagai model terbaik untuk produksi menggantikan MLR. 4. Selanjutnya, model klasifikasi. Berdasarkan confusion metric, model KNN mampu mengklasifikasikan seluruh kelas dengan sangat baik. Kelas low 0 terprediksi sebanyak 520 data, kelas moderate terprediksi 54 data, kelas excellent terprediksi 426 data. Semuanya berada tepat pada diagonal matriks. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan prediksi antar kelas nilai. Dengan demikian, model mampu membedakan kategori kualitas produk secara akurat dan konsisten. Hasil ini mengidentifikasi bahwa nilai quality index sudah cukup representatif untuk menentukan quality grade menggunakan metode KNN. Baik, izin untuk 4,5 Sin Data Prediction, tabel terampir. Ya, silakan lanjut Anita. Berdasarkan confusion metric, model KNN mampu mengklasifikasikan seluruh kelas dengan sangat baik. Kelas low terprediksi sebanyak 520 data kelas, moderate terprediksi 54 data, dan kelas excellent terprediksi 426 data. Semuanya berada tepat pada tanggal matriks. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan prediksi antar kelas. Nilai off diagonal adalah 0. Dengan demikian, model mampu membedakan kategori kualitas produk secara akurat dan konsisten. Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai quality index sudah cukup representatif untuk menemukan quality grade menggunakan metode KNN. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan penelitian ini menghasilkan model prediksi kualitas produk Samsul yang mampu memberikan hasil yang presisi dan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan mutu produksi. Model regresi polinominal degree 6 terbukti menjadi model dengan performa terbaik karena mampu mempelajari pola data secara mendalam dan memberikan nilai prediksi quality index yang sangat akurat. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kualitas produk Samsul memiliki hubungan nonlinear sehingga metode polinomial lebih sesuai dibandingkan pendekatan linear biasa. Pendekatan klasifikasi menggunakan KNN juga berhasil mengelompokkan kualitas produk Samsul ke dalam 3 kategori, yaitu low, moderate, dan excellent. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu bekerja dengan sangat baik tanpa kesalahan prediksi pada data uji, sehingga dapat dikatakan model ini efektif digunakan untuk penentuan tingkat kualitas produk. Dari hasil prediksi data Unsen tahun 2025, sebagian besar produk Samsung memiliki quality index tinggi dan dikategorikan sebagai excellent, sementara sebagian kecil berada pada kategori moderate dan hanya satu yang berada pada kategori low. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas produk Samsul pada periode produksi berikutnya berada dalam tren yang meningkatkan serta mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini berhasil memberikan model yang dapat dimanfaatkan Samsul untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data dalam mengembangkan kualitas produk. Sarannya yang pertama, perbaikan model berkelanjutan. Model prediksi perlu dievaluasi secara berkala dengan kualitas
terbaru agar tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan kondisi produksi. Yang kedua, penambahan variabel penting. Penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel tambahan seperti material, fitur perangkat, garansi, dan kepuasan pelanggan untuk memperkaya proses analisis dan peningkatan akurasi model. Lalu yang ketiga, peningkatan atribut kualitas. Perusahaan sebaiknya lebih fokus pada peningkatan reliabilitas dan durabilitas karena kedua faktor tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap nilai kualitas akhir produk. Lalu yang keempat, perluasan metode machine learning. Model lain seperti random forest, SVM, atau neural network dapat digunakan sebagai pembanding untuk menemukan metode yang lebih optimal dalam memprediksi kualitas. Lalu yang terakhir, pemanfaatan model produksi. Perusahaan dapat mengimplementasikan model ke dalam sistem kontrol kualitas sehingga keputusan terkait peningkatan kualitas dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data. Dengan penerapan saran tersebut, perusahaan diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di industri manufaktur. Oke, baik. Terima kasih Anita atas penjelasannya. Jadi buat eh, lampiran seperti ini dan ingin make sure lagi buat eh, tupoksi atau tugas setiap individunya di sini saya lupa nambahin kalau nama saya. Dah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, thank you nih. Terima kasih, Kak. Yuk.